Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Bu Yanti dengan PI 3. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Baik. Baik ya. Ya. Keren-keren ya. Ini untuk yang pertama saya mau nanya ini nih Bu, daring ya LMS Siap. gimana? Daring dari mulai sekarang udah 3 bulan ya Bu ya daring. Iya. Sekarang udah belajar di modul 2.2. Kemarin 2.1 pembelajaran berdiferensi. Iya. Sekarang 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional. Ada masalah? Ada kendala ya? Masalah sih. Nggak ada kendala, alhamdulillah. Nggak ada kendala ya? Iya. Alhamdulillah, gercep ya, selalu gercep ya. Gercep. Semangat. Daripada di ini ya, daripada Ya, diomong dulu. Nggak mau di desain. Nggak ada kendala. Oke. Kita masuk ke pendampingan inti ya. Kan kemarin ngisi refleksi yang 360 derajat. Ya. Berdasarkan Asesmen umpan balik. ya asesmen umpan balik berdasarkan asesmen 360 derajat. Apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut kepala sekolah, murid dan rekan guru ya ke Bu Yanti? Iya, 3. Menurut kepala sekolah yang harus ditingkatkan adalah itu Bu, refleksi mengajar Bu. Oh, refleksi mengajar. Iya. Jadi setelah mengajar suka lupa kasih refleksi ke murid, supaya diingatkan. Terus dari rekan sejawat juga ya itu sama feedback. Ya. Kalau dari anak-anak, nah ini melakukan refleksi umpan balik ya Bu terkait program ini. Kalau dari anak-anak kekurangannya adalah anak-anak ngasihnya baik-baik apa ya? Ada nggak? Kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada kalau dari anak-anak. Nggak ada ya? Bagus, nggak iya. Kelas 6 ya? Iya. Udah ngerti ya? Udah kelas 6 udah gede-gede. Rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Ya, lebih ke cara mengajar di kelas ya Bu ya. Dan kalau untuk menggerakkan guru-guru sih alhamdulillah sudah dilaksanakan ya Bu ya. Kemarin juga di tahapan bagja kan ya, udah memaparkan mengenai literasi ya. Dan guru-guru kan tertarik ya kalau literasi. Tinggal ingin jadi guru yang benar-benar lah di kelas gitu ke anak-anak. Oh gitu. Iya. Itu yang ingin ditingkatkan Bu. Itu. Siapa aja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Rekan sejawat ya Bu ya? Iya. Soalnya kan butuh juga pandangan dari rekan, terus kepala sekolah, dan dari anak-anak juga. Apakah Ibu kurangnya apa nih? Refleksi ya. Ya, selama mengajar Ibu kurang apa gitu. Jadi ditanyakan ke siswa juga. Oke. Kita rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ya. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Sudah kemarin sampai level 2. Apa yang dipelajari di modul 2.2? Di modul 2.2 kita mempelajari kompetensi sosial emosional yang ada yang 5 itu ya Bu ya. Nah dari situ nanti kita integrasikan ke dalam pembelajaran di kelas ya, secara terintegrasi maupun di luar di luar materi pembelajaran. Jadi boleh secara integrasi ataupun di luar itu. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Karena kan nanti masuk juga ke tugas yang demonstrasi ya Bu ya. Jadi dari sekarang demonstrasi sudah kontekstual demonstrasi kontekstual. Jadi sekarang sudah mulai dirancang mengenai RPP untuk pembelajaran sosial emosional. Nah jadi kemarin itu udah direncanain mau pembelajaran sosial emosionalnya dengan cara teknik stop. Oh, teknik stop. Ya, jadi di awal pembelajaran kita mengidentifikasi ini anak ini pas masuk ke kelas
dia perasaannya gimana ya Bu ya, dengan cara disuruh ngegambar emoticon, emot Ya. di sticky note. Jadi kita bagi dulu sticky note. Nah, nanti di sticky note itu sok gambar perasaan kalian hari ini. Nah, lewat emot gitu ya. Jadi ada yang sedih, ada yang senang, ada yang senyum. Nah, dari Refleksi, situ ya, dari situ nanti kita setelah kita tahu emosi anak-anak nih, perasaan anak-anak hari ini, lalu saya mau mulai menggunakan teknik stop untuk apa yang disebutnya teh, bukan meredakan emosi, tapi disebutnya teh apa, menstabilkan. Ya, lebih ke menstabilkan emosi anak-anak sebelum mulai belajar. Jadi di awal pembelajaran. Harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas apa? Yang saya harapkan setelah menerapkan pembelajaran PSE ini, emosi anak-anak ya lebih stabil lagi. Jadi sebelum belajar kan menstabilkan dulu emosinya, karena kalau emosinya tidak stabil nanti pelajarannya juga susah. Anak-anak susah nerima pelajarannya juga. Kalau emosinya sudah stabil kan nanti anak-anak mudah gitu ya untuk menerima pelajaran yang nanti diberikan di kelas. Jadi karena stabil jadi lebih mudah menerima ya, lebih happy gitu lebih ya. happy. Kan kalau bahagia dulu dulu sebelum belajar. Nah, Klik kalau ya. udah bahagia dulu baru pelajarannya masuk gitu. Kalau pas mau masuk udah nggak bahagia, susah Bu anak-anaknya. Iya, gurunya juga harus sama kan, nanti bareng sama anak-anak Jadi klik menstabilkan. Saya juga sama dengan teknik stop gitu. Ya. Siswa dapat bersemangat mengikuti pembelajaran karena murid emosinya stabil ya. Maka kita bisa menerapkan pembelajaran ya, maksudnya ya, pembelajaran di kelas ya, dengan baik, dengan optimal. Pembelajaran di kelas dengan optimal ya. Oke, keterlaksanaan tahapan Bagja, apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya, kalau untuk perubahan pada diri sudah mulai dilaksanakan ya Bu ya. Kan karena kemarin juga saya gitu ya, di tahapan Bagja di sekolahnya kan literasi ya Bu ya. Jadi saya udah mulai menggerakkan diri saya juga ya Bu ya, agar anak-anak mau berliterasi. Jadi sebelum mulai belajar kita mulai membaca dulu di kelas ya. Nah, apa sih yang kalian baca hari ini gitu ya. Nah, nanti dituliskan di kertas yang nantinya kertas itu tempel. Ada namanya teh apa? Prospek anak-anak membaca gitu ya Bu ya. Nah, jadi dari hari ini sudah halaman segini. Nanti untuk besoknya dilanjut lagi dari progres yang kemarin. Jadi kalau progres kemarin halaman segini, hari ini dilanjut gitu. Nah, jadi anak-anak bisa melihat satu buku nih udah selesai dalam waktu seminggu gitu ya. Nanti minggu depan bukunya tukar ya dengan teman yang lain. Jadi banyak gitu. Karena kalau nggak gitu, jadi anak-anaknya sih kalau satu buku monotonnya bosan gitu Bu. Jadi ya gitu mah ditukar sama teman yang lain. Nah, ini jadi harus semangat biar cepat-cepat selesai ya. Ini harus beres nih dalam 1 minggu. Siap Bu, kayak gitu. Nah, siap bagus, keren. Dan itu juga menggerakkan saya. Jadi saya juga harus baca dan harus nyiapin bukunya. Oh gitu. Jadi gerak ya. Iya kan, harus nyiapin buku untuk 40 anak. Jadi dilaksanakan sekelas dulu. Iya, sekelas dulu. Kalau nggak ada bukunya, kalau bukunya kurang, harus nyari materinya, bukunya, bacaannya di internet, cerita apa, biasanya kemana nih apa, gitu. Kemana nih? Di internet. Di internet ya. Berarti di print. Di print ya. Terpaksa nih ya. Iya, kan makanya jadi menggerakkan. Gitu. Ide-idenya gitu ya. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sesuai ya, terutama mandiri. Jadi anak-anak kan di visi sekolah saya ada mandiri ya Bu ya. Harum teh gini ya, mandiri. Jadi anak-anak sudah mulai pas masuk kelas teh ambil buku gitu untuk baca. Udah nggak usah disuruh ya. Nggak usah disuruh. Apakah tantangan Ibu yang dihadapi dalam menerapkan tahapan Bagja? Kalau tantangannya mah bukunya kurang ya Bu ya. Kemarin teh kan
kita cuma kalau buku pelajaran kan banyak ya Bu di sekolah. Iya, buku bacaan ya. Kita kurangnya buku bacaan, buku cerita gitu ya. Agak kurang sih di sekolah saya. Karena kan perpustakaan juga belum ada sih di sekolah, belum ada perpustakaan nih. Udah minta ke kepala sekolah, ya insya Allah sebenarnya mau ya kepala. Kita ingin perpustakaan, sebenarnya ingin perpustakaan gitu ya. Nah itu paling buku sarana prasarana bukunya kurang, makanya harus ngeprint. Jadi nyari cerita gitu di internet, lalu di print. Yang nggak kebagian buku pakai ini aja, pakai printan. Iya. Tapi anak nggak protes ya? Apa-apa, yang penting ceritanya seru. Ceritanya seru ya, ada gambarnya ya? Ya, itu keren sama yang lain dalam 1 minggu. Oke sih. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang dirumuskan? Lebih giat lagi mungkin ya, kalau ke saya, kalau ke diri sendiri ya, lebih giat lagi, lebih inovatif lagi dalam mencari ide kepada anak-anak agar anak-anaknya lebih semangat lagi untuk berliterasi gitu ya Bu ya. Lebih mandiri lagi, karena memang sih kalau dirata-ratakan siswa teh mandiri, cuma kan memang ada 1-2 ya Bu ya anak-anak yang malas sih, kan udah semuanya seru gitu ya baca. Ada yang udah hoream senang baca paling itu. Jadi ya sok bacana cerita iya. Nah jadi saya semakin mencari ide lagi lah gitu. Banyak anak-anaknya ada yang memang dari 40 kan ngajar 40 ya Bu ya. Dari 42 ada ya yang 5 orang malas gitu ya, malas baca untuk hari ini gitu ya kan. Memang muda anak-anak. Anak itu aja atau beda-beda? Yang lainnya mah enggak sih, rata lah gitu ya. Berarti anak itu aja? Anak itu aja, ada sekitar 7 orang lah. 7 orang spesial, pakai telur bebek? Jadi dia mau bukan malas sih, kalau disebut malas enggak, jadi mood nanti naik turun gitu Bu. Iya, lagi mood bagus. Bagus, wah, semangat. So anak-anak kita baca ya, baca dulu hari ini. Males gitu. Lagi temu gitu ya. Oh iya. Berarti guruna tuh menyesuaikan. Iya, jadi kita harus tanya moodnya dia. Kenapa? Oh ini Bu gini, nggak apa sok, yang penting 1 paragraf atau 2 paragraf atau sok kamu, jadi diberi keringanan. Sok kamu sanggupnya segimana gitu. Mau tapi anaknya ya Bu siap, udah beneran ya, kan kelas genep mau tuh maunya sok harus paragrafnya beres ya Bu, senang gitu ya kan udah gede ya, udah dewasa nih. Kita alhamdulillah sudah masuk ke akhir pendampingan. Kita melakukan refleksi ya. Apa hal yang menarik menurut Bu Yanti yang didapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Untuk pendampingan hari ini, alhamdulillah bahagia, senang. Ibu hatur nuhunnya selalu mendampingi saya sampai PI 3 ya. Dari PI 1, 2, 3. PI ada berapa Bu? PI 6. Berarti udah 50%. Iya, 50%. Ya, alhamdulillah bahagia, termotivasi sih sebenarnya ya melihat Ibu PP juga ya, yang dengan mau ke sekolah-sekolah rekan-rekan yang lain ya, sampai juga ke sini gitu ya. Ya bersyukur aja Bu, bahagia, senang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Lianti. Apa yang membuat hal tersebut menarik? Tadi bahagianya tuh kenapa bahagia? Karena sebenarnya didorong sama Ibu PP dari awal. Oh ya, tadi udah pundung ya? Udah mau menyerah. Cuma terus ya, motivasi sok Bu Yanti bisa. Ya. Ternyata bener ya? Bisa sampai sekarang. Sampai ke PI 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai 6 ya? Ya Ibu. Sampai loka 7. Jadi PI-nya 6 tapi lokanya 7. Ya. Oke, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Sudah baik, kalau untuk kedatangan sudah baik, tepat waktu. Cuma untuk kedepannya kayaknya mah nggak ada, sudah bagus. Apa ya? Nggak ada. Gini aja. Sudah baik. Iya, kita baik bareng-bareng ya. Iya, sama-sama. Oke. Alhamdulillah udah beres nih pendampingan ketiga dengan Bu Yanti dari SD Diwangi yang harum semerbak wangi. Ya, sesuai dengan visinya. Okay.
Terus sebelum pendampingan keempat ya nantinya tolong Bu Yanti siapkan RPP yang memuat 2 diferensiasi sama KSE. Oh, jadi dalam RPP itu ada diferensiasi, ada KSE juga. Sebenarnya enggak 2 sih, ada budaya positifnya juga. Oh, jadi nanti bikin kesepakatan belajar dulu mungkin ya. Kan itu kesepakatan kelas budaya positif. Terus misalnya berdoa itu kan termasuk budaya KSE ya, itu berdoa. Sebenarnya sih Bu Yanti udah melaksanakan yang tadi dipaparkan itu ditulis juga di RPP kan udah direncanain. Udah ya yang emot. Ya, yang emot gambar emot di sticky nongol terus kalau mau dilaksanakan pas nanti di observasi. Kalau enggak misalnya Bu Yanti cukup mau berdoa boleh sih, tapi yang emot tadi bagus. Kalau enggak yang teknik stop itu juga bisa. Berarti satu aja. Karena kan kita cuman jadi jangan dua-duanya. Kelamaan ntar. Iya. Kan kita ngambil yang 2 JP lah. 2 JP jadi biar beres kan diferensiasi juga ada. Jadi kalaupun memang di RPP sempurna semua ada. Tapi yang dilaksanakan mah satu aja. Kalaupun cukup mah pembelajaran tidak lama nggak apa-apa dilaksanakan semua gitu ya. Nanti sebelum PI mungkin nggak usah sekarang. Nanti aja sebelum PI persis malamnya dikirim RPP-nya ke ibu. Nanti besok kita ngajar. Bisa dilihat jamnya nanti berarti terserah Bu Yanti. Jadi saya ngikut ya. Karena memang gimana kelas kan gimana kelas gitu. Berarti selesai untuk PI 3. Oh jangan lupa ngupload yang 360 ya, yang ini yang balik. Betul, itu diupload di LMS yang bagian akhir ya. Ada dari kepala sekolah, dari murid, dan dari guru. Mandiri juga. Mandiri juga 4. Ada 4, sorry. Guru mandiri, kepala sekolah, rekan guru, dan murid ya. Dan murid. Kalau itu mah nggak ada hubungan sama fasil. Jadi ini mah PP yang diupload ini. Jadi kalau nunggu kayak tadi Pak Joseph nunggu diingatkan sama fasil kagak mungkin. Oh gitu ya. Jadi langsung aja ya ini mah ya. Kan udah beres ya, tinggal diupload, jadi upload aja. Upload aja. Itu bentuk PDF kan ya? Masih Word tapi bisa di PDF. Nanti, tapi itu PDF atau Word? Nanti lihat aja. Di PDF sih kalau di PDF ya, kalau di tugas tinggal di save as-nya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Yanti, sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan semangat sampai akhir selesai dan bisa dinobatkan jadi guru penggerak BSN ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.